بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه Rasulillah jemain. Berjumpa lagi dengan channel kita Ruqyah Azza. Pada hari ini kita akan mencoba menjawab sebuah soalan, benarkah kedukun sembuh di ruqyah malah kambuh? Ikhwah fiddin rahimakumullah, barangkali ada di antara kita yang merasakan hal yang seperti itu. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Ikhwah fiddin rahimakumullah, sudah barang tentu dan setiap manusia yang mengalami sakit merupakan fitrahnya untuk ingin cepat sembuh. Namun terkadang ketika mereka mencari kesembuhan tersebut, ada dengan cara dan jalan yang syar'i, ada juga dengan cara dan jalan yang bersifat syirki. Ikhwah fiddin rahimakumullah, misalkan seseorang yang mencari kesembuhan dengan mendatangi dukun. Terkadang memang ada kesembuhan diperoleh ketika seseorang itu berobat kepada dukun. Namun ketahuilah ya ikhwah, sesungguhnya berobat kepada dukun kemudian ia memperoleh kesembuhan, ketahuilah bahwa sesungguhnya kesembuhan tersebut merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesembuhan tersebut pada hakikatnya adalah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang berbungkus azab. Sekali lagi, nikmat yang berbungkus azab. Kenapa begitu? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dan telah bersabda bahwa man ata kahinan wal arafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Siapa saja yang mendatangi dukun, tukang tenung, kemudian membenarkan apa yang mereka sampaikan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka sungguh dia telah kufur kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendatangi mereka saja kemudian membenarkan apa yang mereka sampaikan itu adalah kufur. Walaupun kita memperoleh kesembuhan setelah mendatangi mereka, ketahuilah itu bukanlah nikmat dari Allah, melainkan itu adalah azab. Lebih baik sakit kita itu, walaupun kita dalam kondisi sakit, tapi sakit kita mendekatkan diri kita kepada Allah, itu jauh lebih baik ketimbang kita sehat tetapi itu adalah dalam rangka dalam murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah fiddin rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan. Kalau umpamanya seorang memilih ruqyah namun belum Allah berikan kesembuhan, barangkali kesandungnya di sini. Namun pada konsepnya, pada dasarnya Al-Quran itu adalah penyembuh. Sebagaimana yang telah Allah janjikan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang yang mukmin. Al-Quran itu penyembuh, iya, dan Al-Quran itu adalah rahmat. Namun terkadang kenapa Allah beri penundaan? Sebabnya adalah wala yazidu adh-dhalimina illa khasara. Al-Quran itu tidak akan menambah bagi orang zalim illa khasara, kecuali hanyalah kerugian. Artinya masih ada kezaliman-kezaliman yang kita lakukan sehingga Allah menunda kesembuhan tersebut. Barangkali kita zalim kepada Allah dengan melalaikan ataupun meninggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Ataupun mungkin kita zalim kepada diri kita sendiri.
ataupun kita mungkin zalim kepada orang lain, mungkin dengan lidah kita yang tajam kepada orang lain, atau mungkin masih ada harta orang bersama kita yang belum kita kembalikan, atau mungkin ada hutang lidah yang belum termaafkan. Maka ikhwatiddin, kuncinya adalah tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembalilah kepada Allah dengan sebetul-betulnya kembali. Bertaubatlah kepada Allah dengan sebetul-betulnya bertaubat. Artinya kita harus banyak mengintrospeksi diri dan bermuhasabah diri. Ikhwatiddin rahimakumullah. Bagi saudara-saudaraku yang masih berjuang hari ini untuk menggapai kesembuhan dengan Al-Quran, ketahuilah sesungguhnya kalian sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru qatilu fi sabilit tagut faqatilu awliya syaitan inna kaida syaitana kana dha'ifa. Orang-orang yang beriman mereka berperang di jalan Allah, sementara orang-orang yang kafir mereka berperang di jalan tagut, yakni iblis dan syaitan. Faqatilu awliya syaitan, maka perangilah oleh kamu wali-walinya syaitan. Inna kaida syaitana kana dha'ifa. Sungguh tipu daya syaitan itu amat lemah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah ya ikhwah, berarti kalian sekarang berada di dalam jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, memerangi syaitan-syaitan yang mengerogoti tubuh kalian. Ketahuilah ya ikhwah, sesungguhnya kemenangan itu insyaallah kita akan peroleh dengan syarat la raiba fi hudan lil muttaqin. Kita tidak boleh ragu dengan Al-Quran. La raiba fi, sedikit pun kita nggak boleh ragu dengan Al-Quran. Hudan lil muttaqin, itulah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi ingin saya tegaskan kembali, sebagaimana firman Allah, la yuflihus sayru haitsu ata. Tidak akan pernah menang sihir itu dari manapun mereka datang. Yakinkan itu kepada diri kita. Kalian pasti bisa sembuh. Kalian pasti bisa sembuh. Syaratnya tidak boleh ragu, dan kalian harus yakin dan tetap istiqomah. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Sebuah analogi yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Berapapun kerasnya itu sihir, berapapun kerasnya sebuah batu, kalau itu ditetesi dengan air yang terus menerus, lambat laun batu yang keras itu nanti akan berlubang. Begitu pula lah sihir yang kita rasakan pada hari ini. Betapapun kuatnya yang kita rasa, kalau terus dihantam terus menerus dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah sihir itu akan kalah dan hancur. Ikhwafiddin rahimakumullah. Untuk yang terakhir, ingin saya yakinkan kepada kita semua dan diri saya pribadi. Jampi-jampi dukun saja Allah kabulkan. Yang buruk saja Allah izinkan. Apalagi kita berobat dengan Al-Quran. Yakinkan Allah pasti memberikan yang namanya kesembuhan. Sekali lagi, yakinkan Allah pasti memberikan kesembuhan. Ikhwafiddin rahimakumullah. Barangkali ini yang mesti saya sampaikan kepada kita bersama. Mudah-mudahan saudaraku yang lagi mengalami gangguan jin ataupun syaitan, teruslah berjuang dan teruslah berusaha. Yakinkan diri Anda pasti bisa sembuh. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan menuai hasil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.